Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya video ini kami buat untuk menerangkan beberapa poin-poin penting yang telah kami diskusikan tentang klasifikasi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam beserta isi undang-undangnya. Kemudian yang kedua, kami akan membahas tentang bagaimana sih penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang berkolerasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian kita akan membahas sanksi apa saja yang didapat ketika kita melanggar undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kemudian ada 4 orang teman saya yang bernama Diki Nazarudin, kemudian ada Muhammad Miftah, selanjutnya ada Nur Azizah, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Riantori. Nah, sekarang kita masuk kepada pemaparan materi tentang klasifikasi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Nah, apa aja sih yang ada di dalam klasifikasi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam itu? Nah, undang-undang yang termasuk di dalam klasifikasi pengelolaan sumber daya alam adalah undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, dan juga konservasi sumber daya alam itu sendiri. Jadi undang-undang tersebut yang kami ambil diantaranya itu ada 2. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batu bara yang berkolerasi atau memiliki hubungan satu sama lain dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, seperti itu. Yang isinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, isi dari UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan terdiri dari 14 bab dan 143 pasal. Berikut adalah beberapa isi pentingnya dari UU ini. Yang pertama pengertian, yang kedua prinsip pengelolaan hutan, yang ketiga jenis hutan, yang keempat kegiatan memanfaatkan hutan, yang kelima kegiatan rehabilitasi hutan. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan mengatur tentang perlindungan, pemanfaatan, dan rehabilitasi hutan. UU ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, serta untuk meningkatkan fungsi hutan. Isi UU Nomor 18 Tahun 2013. UU 18 Tahun 2013 terdiri dari 14 bab 143 pasal. Berikut adalah beberapa isi penting dari UU ini. Yang pertama, pengertian hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam, lingkungan yang secara keseluruhan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia lingkungannya. Yang kedua, prinsip hutan. Pengelolaan hutan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: prinsip kelestarian fungsi hutan, prinsip keterpaduan, partisipatif, adil dan merata, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, jenis hutan. Hutan di Indonesia dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hutan konveksi, produksi, lindung, desa. Yang ketiga, kegiatan pemanfaatan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan hutan, dan kegiatan rehabilitasi hutan yang rusak. Selanjutnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kelestarian, dan pemanfaatan secara optimal mineral dan batu bara untuk kepentingan nasional. Isi UU Nomor 4 Tahun 2009. UU Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari 12 bab dan 129 pasal. Berikut adalah beberapa isi penting dari UU ini. Pengertian pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan PSK tambang. Izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan IUP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara strategis. Mineral dan batu bara strategis adalah mineral dan batu bara yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan strategis bagi kepentingan nasional. Kegiatan pertambangan meliputi eksplorasi, operasi produksi pasca tambang, reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Kesimpulannya, UU 18 tahun 2013 dan UU 4 tahun 2009 memiliki korelasi yang penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. UU 18 tahun 2013 mengatur tentang perlindungan, pemanfaatan, dan rehabilitas, sedangkan UU 4 tahun 2009 mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Keseimbangan antara kedua undang-undang tersebut penting untuk menjaga kelestarian hutan dan mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan termasuk kelestarian hutan. Sanksi apa sih yang kita dapat jika kita melanggar ketentuan undang-undang tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketanya? Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengulangan Kerusakan Hutan dan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menerapkan sanksi administratif dan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 18 tahun 2013, Ketentuan Pencegahan dan Pengulangan Kerusakan Hutan UU P3K dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Minerba mengatur sanksi bagi pelaku perusakan hutan dan pertambangan ilegal. Sanksi dalam Undang-Undang UU P3K mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pelaku perusakan hutan. Sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan diatur dalam pasal 79 hingga pasal 82 UU P3K. Sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 50 miliar. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25 miliar. Sanksi administratif bagi pelaku perusakan hutan diatur dalam pasal 83 hingga 87 UU P3K. Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pengenakan denda administratif, sanksi, dan UU Minerba. UU Minerba mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pelaku pertambangan ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku pertambangan ilegal diatur dalam pasal 162 hingga pasal 169 UU Minerba. Sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Pidana penjara paling 5 tahun dan denda paling banyak 50 miliar. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 25 miliar. Sanksi administratif bagi pelaku pertambangan ilegal diatur dalam pasal 170 dan hingga pasal 175 UU Minerba. Sanksi administratif
yang dapat dikenakan antara lain menutup lokasi pertambangan ilegal, menghentikan sementara kegiatan pertambangan. Mengenai denda administratif, berikut adalah beberapa contoh kasus perusahaan hutan dan pertambangan ilegal yang telah disetujui sanksi. Kasus perusahaan hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan TNBPS pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan KLHK menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar 7,5 miliar kepada PT TMS Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kawasan TNBPS. Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT TNMS terbukti melakukan pembalasan liar di kawasan TNBPS. Kasus pertambangan ilegal Sungai Batam, Jambi pada tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar 1,2 miliar kepada PT TMS Perusahaan Pertambangan Emas di Sungai Batanghari, Jambi. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada PT TMS tersebut melakukan pertambangan tanpa izin di Sungai Batanghari. Kasus pertambangan ilegal digunakan Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Kepolisi Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan 5 orang pelaku pertambangan ilegal digunakan Rinjani. Kelima pelaku tersebut dijatuhkan hingga penjara masing-masing selama 1 tahun. Sanksi yang diberikan kepada pelaku perusahaan hutan dan pertambangan ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan mengatur tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut. Pasal 129, sengketa yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, sengketa di pengadilan. Pasal 130. Mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Menteri. Mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Pasal 131, arbitrase dilakukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Pasal 132, sengketa di pengadilan diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut. Pasal 127, sengketa yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, sengketa di pengadilan. Pasal 128, mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Menteri. Mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 129, arbitrase dilakukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Arbiter harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
Pasal 130, sengketa di pengadilan diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persamaan dan perbedaan cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Persamaan cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Kedua, undang-undang tersebut mengatur tentang 3 cara penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan sengketa di pengadilan. Kedua, undang-undang tersebut menetapkan bahwa mediator dan arbiter harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang berkaitan dengan sengketa. Perbedaan cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang mediasi dan arbitrase yang dilakukan oleh Menteri, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang mediasi dan arbitrase yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang sengketa di pengadilan yang diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang sengketa di pengadilan yang diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Kesimpulannya, cara penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sama, yaitu melalui mediasi, arbitrase, dan sengketa di pengadilan. Namun terdapat perbedaan dalam hal pihak yang melakukan mediasi dan arbitrase, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa di pengadilan. Ya itu aja nanti. Oh, ya. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dan kemudian dapat kami tarik kesimpulan bahwa kedua undang-undang tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, kemudian bagaimana sanksi yang diterima pelaku pengrusak hutan, dan yang terakhir bagaimana penyelesaian sengketa di dalam kedua undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, penerapan kedua undang-undang tersebut harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini. Kemudian sebagai penutup kami akan memberikan satu contoh kasus, yaitu kasus Tanah Rempang di Batam. Nah, kasus ini tuh merupakan contoh kasus yang melibatkan isu-isu yang diatur di dalam kedua undang-undang yang telah kami bahas. Nah, kasus ini itu melibatkan hak-hak masyarakat adat dan kepentingan pembangunan serta potensi konflik di antara keduanya. Penyelesaian kasus Tanah Rempang ini sendiri juga harus memperhatikan kedua kepentingan dan harus dilakukan secara adil dan seimbang. Nah, jika penyelesaian kasus ini melalui jalur litigasi, maka keadilan harus memutuskan kasus ini secara adil dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Kemudian yang terakhir, ketika kasus ini diselesaikan dengan cara non-litigasi, maka kedua belah pihak itu harus duduk bersamaan dan mencari titik tengah yang terbaik, solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu milik lagu Rizky Febian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know